Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video presentasi kami kelompok 10 Peradilan Agama Islam. Yang kami hormati dosen pengampu Dr. Hajah Elvaniah Zuriyah SAG MH dan teman-temanku sekalian yang kami sayangi. Perkenalkan, sebelumnya kami perkenalkan dulu kelompok kami, yaitu Harisma Nur Islamiyah dan saya sendiri Ummu Nasratul Khairah. Baik, untuk materi yang pertama, kami akan menjelaskan mengenai tata cara berperkara di pengadilan agama dan mahkamah syariah. Untuk yang pertama, pihak berperkara datang ke pengadilan agama dengan membawa surat gugatan atau permohonan. Selanjutnya yang kedua, pihak berperkara menghadap petugas meja pertama dan menyerahkan surat gugatan atau permohonan minimal 2 rangkap untuk surat gugatan ditambah sejumlah tergugat. Yang ketiga, petugas meja pertama dapat memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan dan menaksir panjar biaya perkara yang kemudian ditulis dalam surat kuasa untuk membayar SKUM. Yang keempat, atau SKUM. Yang keempat, petugas meja pertama menyerahkan kembali surat gugatan atau permohonan kepada pihak berperkara disertai dengan surat kuasa untuk membayar atau SKUM dalam rangkap 3. Yang kelima, pihak berperkara menyerahkan kepada pemegang kas atau kasir surat gugatan atau permohonan tersebut dan surat kuasa untuk membayar atau SKUM. Keenam, pemegang kas menyerahkan asli surat kuasa untuk membayar kepada pihak berperkara sebagai dasar penyetoran panjar biaya perkara ke bank. Ketujuh, pihak berperkara datang ke loket layanan bank dan mengisi slip penyetoran panjar biaya perkara. Pengisian data dalam slip bank tersebut sesuai dengan surat kuasa untuk membayar atau SKUM seperti nomor urut dan besarnya biaya penyetoran. Yang ke-8, setelah pihak berperkara menerima slip bank yang telah divalidasi dari petugas layanan bank, pihak berperkara menunjukkan slip bank tersebut dan menyerahkan surat kuasa untuk membayar atau SKUM kepada pemegang kas. Yang ke-9, pemegang kas setelah meneliti slip bank kemudian menyerahkan kembali kepada pihak berperkara. Pemegang kas kemudian memberi tanda lunas dan SKUM dan menyerahkan kembali kepada pihak berperkara asli dan tindasan pertama surat kuasa untuk membayar SKUM serta surat gugatan atau permohonan yang bersangkutan. Yang ke-10, pihak berperkara menyerahkan kepada petugas meja kedua surat gugatan atau permohonan sebanyak jumlah tergugat ditambah 2 rangkap serta tindasan pertama surat kuasa untuk membayar atau SKUM. Yang ke-11, petugas meja kedua mendaftar atau mencatat surat gugatan atau permohonan dalam register bersangkutan serta memberi nomor register pada surat gugatan atau permohonan tersebut diambil dari nomor pendaftaran yang diberikan oleh pemegang kas. Ke-12, petugas meja kedua menyerahkan kembali 1 rangkap surat gugatan atau permohonan yang telah diberi nomor register kepada pihak berperkara. Ke-13, petugas meja kedua menyerahkan kembali 1 rangkap surat gugatan atau permohonan yang telah diberi nomor register kepada pihak berperkara. Yang setelah itu, pendaftaran telah selesai. Pihak yang berperkara akan dipanggil oleh jurusita atau jurusita pengganti untuk menghadap ke persidangan setelah ditetapkan susunan majelis hakim atau PMH dan hari sidang pemeriksaan perkara atau PHS. Gugatan sendiri terbagi menjadi 2, gugatan tertulis dan gugatan lisan. Gugatan tertulis diatur dalam pasal 118 HIR dan pasal 142 ayat 1 RBG. Dalam kedua pasal ini ditentukan bahwa gugatan harus diajukan secara tertulis dan ditujukan kepada ketua pengadilan yang berwenang mengadili perkara tersebut. Surat gugatan yang tertulis itu harus ditandatangani oleh penggugat atau para penggugat. Jika perkara itu dilimpahkan kepada kuasa hukumnya, maka yang menandatangani surat itu adalah kuasa hukumnya sebagaimana disebutkan dalam pasal 123 ayat 1 HIR dan pasal 147 ayat 1 RBG. Surat gugatan dibuat haruslah bertanggal, menyebutkan dengan jelas nama penggugat dan tergugat,
tempat tinggal mereka, dan kalau perlu disebutkan juga jabatan dan kedudukannya. Adapun gugatan lisan, pada dasarnya gugatan harus diajukan kepada pengadilan secara tertulis sebagaimana tersebut dalam pasal 118 HIR dan pasal 142 ayat 1 RBG. Tetapi dalam pasal 120 HIR dan pasal 144 ayat 1 RBG dikemukakan bahwasanya jika orang yang menggugat buta huruf, maka gugatan dapat diajukan secara lisan kepada ketua pengadilan, dan selanjutnya ketua pengadilan mencatat segala hal gugatan itu dalam bentuk tertulis. Jika ketua pengadilan karena sesuatu hal tidak dapat mencatat sendiri gugatan tersebut, maka ia dapat meminta seorang hakim untuk mencatat dan memformulasikan gugatan tersebut sehingga memudahkan majelis hakim untuk memeriksanya. Dalam praktek gugatan secara lisan ini jarang yang ditandatangani secara langsung oleh ketua pengadilan, tapi ketua pengadilan menugaskan seorang hakim untuk mencatat gugatan itu dan diformulasikan dalam bentuk tertulis. Gugatan secara lisan yang telah diformulasikan itu ditandatangani oleh ketua pengadilan atau hakim yang memformulasikan gugatan itu. Penggugat tidak perlu menandatangani atau membubuhkan cap jempolnya pada surat tergugat tersebut, dan juga tidak perlu diberi materai. Isi gugatan dan permohonan. Isi gugatan adalah dapat dilihat sebagai berikut. 1. Identitas para pihak dan kedudukannya dalam perkara, meliputi nama, tempat tinggal, dan pekerjaan. Dalam praktek sering juga dicantumkan agama, umur, status baik kawin, belum kawin, janda atau tidak. Posita atau position. Posita gugat adalah fakta-fakta atau hubungan hukum yang terjadi antara kedua belah pihak. Ia merupakan dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan dari tuntutan. Posita terdiri dari dua bagian, yakni bagian yang menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa dan bagian yang menguraikan tentang hukum. Bagian ini menguraikan tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari tuntutan. Yang selanjutnya adalah petitium. Petitium atau disebut juga tuntutan, yaitu apa yang diminta atau yang diharapkan oleh penggugat agar diputuskan oleh hakim. Petitium disebut juga dengan tuntutan hukum yang diminta penggugat untuk dijatuhkan pengadilan kepada tergugat, yang kedudukannya sebagai syarat formil, sehingga gugatan tanpa petitium berarti surat gugatan mengandung catatan formil. Dalam hukum acara perdata dikenal dua teori tentang cara menyusun gugatan kepada pengadilan, yaitu yang pertama, substantive teori, yakni teori yang menyatakan bahwa gugatan selain harus menyebutkan peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan. Kedua, individualism theory. Teori ini menyatakan bahwa dalam membuat surat gugatan cukup ditulis dengan pokok-pokoknya saja, tanpa harus menyebutkan kejadian-kejadian tersebut. Adapun kelengkapan gugatan dan permohonan. Sekalipun surat gugatan atau permohonan sudah dibuat, tetapi untuk mendapatkan di pengadilan agama tentunya harus dilengkapi dengan syarat-syarat lainnya. Syarat kelengkapan gugatan atau permohonan ada syarat kelengkapan umum dan ada syarat kelengkapan khusus. Adapun syarat kelengkapan umum untuk dapat diterima didaftarkannya surat untuk perkara di pengadilan ialah sebagai berikut. Poin pertama, surat gugatan atau surat permohonan tertulis atau dalam hal buta huruf atau catatan permohonan. Yang kedua, surat keterangan kependudukan, tempat tinggal, domisili bagi penggugat atau pemohon. Yang ketiga, forspot biaya perkara, kecuali bagi yang miskin dapat membawa surat keterangan miskin dari lurah atau kepala desa yang disahkan sekurang-kurangnya oleh camat. Yang kedua adalah syarat kelengkapan khusus. Syarat kelengkapan khusus ini adalah tidaklah sama untuk semua kasus perkara, melainkan tergantung kepada macam atau sifat dari perkara itu sendiri. Contohnya sebagai berikut. Yang pertama adalah perkara perkawinan harus melampirkan kutipan akta nikah seperti perkara gugatan cerai, permohonan untuk menceraikan istri dengan cerai, talak, dan sebagainya. Yang kedua adalah gugatan pewaris harus disertakan surat keterangan kematian pewaris. Selanjutnya kita akan lanjut kepada pembahasan ketiga, yaitu mengenai proses penerimaan, pemeriksaan, dan penyelesaian perkara pada peradilan agama dan mahkamah syariah. Perkara yang sudah didaftarkan di pengadilan agama oleh penggugat atau pemohon selanjutnya tinggal menunggu panggilan sidang dari jurusita atau jurusita pengganti.
Pemanggilan oleh jurusita atau jurusita pengganti kepada pihak penggugat atau pemohon dan tergugat termohon dilakukan sekurang-kurangnya 3 hari sebelum sidang sudah sampai kepada yang bersangkutan dan langsung disampaikan ke alamat penggugat atau pemohon dan tergugat atau termohon seperti yang tersebut dalam surat gugatan atau permohonan. Jika pada saat dipanggil para pihak tidak ditemukan di alamatnya, maka panggilan disampaikan melalui kepala desa atau lurah di mana para pihak bertempat tinggal. Pada perkara perceraian, seperti cerai gugat dan cerai talak, hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak berperkara pada setiap kali persidangan. Berdasarkan pada pasal 59 ayat 6, pasal 65, 82, 83, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan selanjutnya jika kedua belah pihak hadir di persidangan, dilanjutkan dengan mediasi Perma Nomor 1 Tahun 2008. Kedua belah pihak bebas memilih hakim mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Pelahan tanpa dipungut biaya. Apabila terjadi perdamaian, maka perkaranya dicabut oleh penggugat atau pemohon dan perkara telah selesai. Pembacaan surat gugatan penggugat. Sebelum surat gugatan dibacakan, jika perkara perceraian, hakim wajib menyatakan sidang tertutup untuk umum. Sementara perkara perdata umum sidangnya selalu terbuka. Surat gugatan penggugat yang diajukan ke Pengadilan Agama itu dibacakan oleh penggugat sendiri atau salah seorang majelis hakim, dan sebelum diberikan kesempatan dan oleh majelis hakim kepada tergugat memberikan tanggapan atau jawabannya, pihak penggugat punya hak untuk mengubah, mencabut, atau mempertahankan isi surat gugatannya tersebut. Untuk jawaban tergugat, setelah gugatan dibacakan, kemudian tergugat diberi kesempatan mengajukan jawabannya, baik ketika sidang hari itu juga atau sidang berikutnya. Jawaban tergugat dapat dilakukan secara tertulis atau lisan berdasarkan pada pasal 158 ayat 1 RBG. Pada tahap jawaban ini tergugat dapat pula mengajukan ekspresi atau tangkisan atau rekonvensi atau gugatan balik. Selanjutnya mengenai replik penggugat. Setelah tergugat menyampaikan jawabannya, kemudian si penggugat diberi kesempatan untuk menanggapi sesuai dengan pendapat penggugat. Pada tahap ini mungkin penggugat tetap mempertahankan gugatannya atau bisa pula mengubah sikap dengan membenarkan jawaban atau bantahan tergugat. Selanjutnya, duplik tergugat. Setelah penggugat menyampaikan repliknya, kemudian tergugat diberi kesempatan untuk menanggapinya atau menyampaikan dupliknya. Dalam tahap ini dapat diulang-ulangi sampai pada titik temu antara penggugat dengan tergugat. Apabila acara jawab-menjawab dianggap cukup oleh hakim dan masih ada hal-hal yang tidak disepakati oleh kedua belah pihak, maka hal ini dilanjutkan dengan cara pembuktian. Untuk acara pembuktian pada tahap ini, penggugat dan tergugat diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti-bukti, baik berupa bukti surat maupun saksi-saksi serta secara bergantian yang diatur oleh hakim. Selanjutnya, kesimpulan para pihak. Pada tahap ini, baik penggugat maupun tergugat diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan pendapat akhir yang merupakan kesimpulan hasil pemeriksaan selama sidang berlangsung menurut pandangan masing-masing. Selanjutnya, musyawarah majelis hakim. Rapat permusyawaratan majelis hakim bersifat rahasia. Ini berdasarkan pada pasal 19 ayat 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Dalam rapat permusyawaratan majelis hakim, semua hakim menyampaikan pertimbangannya atau pendapatnya baik secara lisan maupun tertulis. Selanjutnya, putusan hakim. Setelah selesai musyawarah majelis hakim, sesuai dengan jadwal sidang, pada tahap ini dibacakan putusan majelis hakim. Setelah dibacakan putusan tersebut, penggugat dan tergugat berhak mengajukan upaya hukum banding dalam tenggat waktu yaitu 14 hari setelah putusan diucapkan. Apabila penggugat atau tergugat tidak hadir saat dibacakan putusan, maka jurusita Pengadilan Agama akan menyampaikan isi atau amar putusan itu kepada pihak yang tidak hadir, dan putusan baru berkekuatan hukum tetap setelah 14 hari amar putusan diterima oleh pihak yang tidak hadir itu. Sekian, terima kasih kepada audiens yang mau menyimak presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.